Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada pengalihan penyidikan perkara yang melibatkan saudara Febri kepada kejaksaan. Dalam pandangan saya, persoalan ini perlu dilihat terlebih dahulu dari perspektif politik hukum, bukan semata-mata dari sudut pandang dinamika kasus. Apabila kita memperhatikan arah kebijakan penegakan hukum pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat semangat untuk membangun sistem penegakan hukum yang lebih terintegrasi, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Gagasan tersebut sejalan dengan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar proses penanganan perkara menjadi lebih efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum. Karena itu, ketika perkara yang dialihkan merupakan tindak pidana korupsi, perlu dipahami bahwa kejaksaan tidak hanya memiliki kewenangan sebagai penuntut umum, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan juga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Disinilah penting membedakan dua keadaan yang sering disamakan oleh masyarakat. Pertama, pelimpahan berkas perkara dalam tindak pidana umum. Dalam konteks ini, jaksa menjalankan fungsi dominan sebagai penuntut umum setelah penyidikan dilakukan oleh penyidik dari Polri atau penyidik lainnya. Kedua, pengalihan penyidikan perkara korupsi. Dalam konteks ini, kejaksaan memiliki kewenangan sejak tahap penyidikan hingga penuntutan. Dengan demikian, pengalihan penyidikan terhadap perkara korupsi memiliki dasar hukum dan karakter yang berbeda dengan pelimpahan berkas perkara pidana umum. Selain aspek kewenangan, kita juga harus melihat aspek efektivitas penanganan perkara. Perkara yang melibatkan saudara Febri telah menjadi perhatian publik yang sangat besar. Oleh karena itu, proses penyusunan berkas perkara sejak tahap penyidikan hingga penuntutan diharapkan dapat berjalan secara lebih terintegrasi sehingga proses pembuktian dapat dipersiapkan secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, terdapat satu hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian serius bagi kejaksaan setelah menerima pengalihan penyidikan dari kepolisian, yaitu melakukan mitigasi terhadap potensi diajukannya permohonan pra-peradilan. Dalam ruang publik berkembang informasi dan jejak digital yang menyatakan bahwa saudara Febri belum pernah diperiksa sebelum penetapan sebagai tersangka. Apabila prosedur tersebut benar dan relevan secara hukum, maka tentu hal tersebut dapat menjadi salah satu isu yang berpotensi diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Penilaian akhir mengenai hal tersebut tentu berada pada kewenangan pengadilan. Selain itu, publik juga mengetahui adanya keterangan pers saudara Febri pada tanggal 10 Juli 2026, satu hari sebelum pengunduran dirinya, yang pada pokoknya masih membantah keterlibatan dalam perkara tersebut. Kondisi ini semakin menunjukkan pentingnya penyidikan yang dilakukan secara cermat, profesional, dan berbasis alat bukti yang kuat agar seluruh proses penegakan hukum memiliki legitimasi hukum maupun legitimasi publik. Pada akhirnya, menurut pandangan saya, pengalihan penyidikan dari kepolisian kepada kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dipandang selaras dengan arah politik, hukum nasional, dan pembagian kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Harapan kita sederhana. Semoga proses pengalihan ini semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepastian hukum dalam proses penyidikan maupun penuntutan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat terus terjaga. Karena pada akhirnya yang harus kita jaga bukan hanya keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga kualitas proses hukum itu sendiri.